Hai, selamat datang lagi di channelku ya. Terima kasih kalian sudah klik video ini. Dan bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa ya diklik subscribe-nya. Thank you. Oke, sekarang kita reading tarot again ya. Fun reading, love reading. Tarot sebagai media untuk mengakumulasi energi kita, terutama energi positif ya. Mana tahu ada petunjuk yang bermanfaat bagi kita dalam menjalani hidup ini. Tapi karena ini tuh pembacaannya general, umum, so tidak semua cocok sama kamu. Mungkin hanya beberapa saja yang cocok ya. Jadi kamu dan kita semua harus lebih percaya dan lebih yakin sama Tuhan yang Maha Kuasa. Serahkan semua sama yang pencipta. Oke? Judul atau tema yang aku bikin sekarang itu yang dia lakukan jika takdir mempertemukan kalian lagi. Kita bakalan melihat apa yang bakalan dia lakukan. Dia ini orang yang dealing sama kamu. Jika suatu saat takdir itu mempertemukan kamu dan dia lagi. Oke? Aku udah tentukan beberapa pilihan pile. Kamu pilih sesuai dengan kata hatimu, intuisimu ya. Tapi saranku nonton aja video ini dari awal sampai akhir, karena energimu bisa random, bisa ngacak di beberapa pilihan pile gitu ya. Ya, ini pile pertama. Pilihan pertama ada kartu The Lovers. Ini dia. Oke. Aku taruh di sebelah sini. Oke. Pilihan kedua ada kartu Five of Cups. Ini dia. Ya, lalu kemudian pilihan ketiga, pile 3 yang ada kartu Five of Wands. Ini dia. Oke. Ya. Inilah 3 pilihannya. Kalau butuh waktu lama untuk memilih, silakan di pause video ini ya. Tapi kalau yang sudah ready, sudah siap, kita bahas satu-satu. Mulai dari pile 1, lalu ke pile 2, lalu ke pile 3. Oke, ini aku simpan dulu. Ya, kita langsung saja mulai ke pilihan pertama, pile 1, yang ada kartu The Lovers. Oke? Kayaknya sweet sih ini, kayaknya. Coba kita lihat dulu. Relax saja. Aku shuffle kartunya. Jadi ini tuh fun reading. So jangan baper banget, jangan julit-julit gak jelas. Oke, kita lihat yang dia lakukan jika takdir mempertemukan kalian lagi. Ada Seven of Wands. Oke. Di sebelah sini ya. Kemudian ada kartu Wheel of Fortune. Keren banget kartunya. Next, ada Judgment loh. Wah, gila. Aku merinding lihat kartunya. Ih, parah. The Emperor. Oke. Baru ada The Lovers and the Lovers again. Energinya kuat ya. Kamu yang memilih ini mungkin ada energi kamu di sini. Beberapa mungkin ya.
ada Ace of Pentacles. Ya. Yeah. And then ada Three of Pentacles. Oke. Lalu, wah, ada Death. Kemudian ada kartu Six of Cups. Oke, relax aja ya. Tolong dong, jangan julid. Kemudian ada The Moon. Ini kartu aku nih. Oke lah. Ya. Kita lihat ya. Ini energinya bisa terbolak-balik, bisa vice versa. Dan karena pembacaannya umum, menarik energi banyak orang, so tidak semua cocok sama kamu. Mungkin hanya beberapa aja yang nyambung sama hidup kamu. Makanya lihat juga file pilihan nomor lain, mana tahu energimu di kartu-kartu yang lain, yang bukan kamu pilih. Bisa ngacak ya. Bisa di sini, bisa di kartu lain juga. Di pilihan lain. Oke, di sini ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, ada earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, ada water sign ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Tapi energi yang kuat banget itu di sini ada Gemini, ada Aries, ada Scorpio, sama Pisces. Wah. Oke. Kamu sama dia udah lama banget gak ketemu. Udah lama banget gak bicara. Gak ada komunikasi sama sekali. Gak ada sama sekali. Jadi aku ngerasa kehadiran orang ini membuat kamu belajar arti spiritual. Kenapa aku bilang kayak gitu? Sebagaimanapun sifat dia sama kamu, dengan hadirnya dia dalam hidup kamu, kamu ngerasa menjadi orang yang lebih baik. Kamu ngerasa menjadi orang yang lebih dewasa, lebih bijak menanggapi hidup ini, terutama menanggapi cinta. Gitu. Jadi apa ya? Kalian tuh dipertemukan karena memang takdirnya seperti itu. Dia hadir di hidup kamu memang karena ada izin dari Yang Maha Kuasa. Kamu pun begitu. Kamu tuh hadir di hidup dia karena memang takdir Tuhan membuat kamu hadir untuk dia. Ketika kamu bertemu dia pertama kali dulu, kamu ngerasain sesuatu yang powerful ya, kayak ada kekuatan besar dari semesta dan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kamu seperti punya misi untuk orang ini. Apa sebenarnya misi kamu? Mungkin kamu gak sadari itu. Sebenarnya misi kamu hadir ke hidup dia adalah kamu bisa menyelamatkan jiwanya. Kamu bisa membuat dia ngerasain vibrasi yang baik dari diri kamu. Mungkin dulu orang ini hidupnya amburadul banget. Nggak beraturan, masa bodoh amat sama hidup ini, ya kan? Dia seperti itu. Bahkan ketika getaran cinta itu ada di antara kalian, dia kayak ngerasa nggak begitu aware sama perasaan itu. Dia nggak terlalu mempedulikan perasaan itu.
Karena apa ya, hidup dia memang gak beraturan. Tapi sejak kamu deket sama dia, kamu udah bawa banyak banget hal-hal yang baik yang kamu transfer ke dia, energi-energi yang baik yang kamu transfer ke dia, sehingga dia bisa berubah gitu. Mungkin orang ini dulu dia itu ngerasa apa ya, kamu baik sama dia itu kayak nggak sesuatu yang membuat dia gimana-gimana gitu loh. Maksud aku, ketika kamu baik sama dia tuh ngerasa, oh ya udah, kalau kamu mau baik ya udah baik aja, tapi nggak usah nuntut yang gimana-gimana dong. Kalau kamu yang berkorban ya udah, kan kamu yang ngerasain capeknya. Nah itu pikiran dia tuh nggak ada niatan kayak kamu tuh kasihan, kamu tuh udah banyak berkorban. Dia tuh gak ada kasihannya. Dulu tuh gak ada sama sekali. Malah dia kayak ngerasa kalau kamu mau baik sama dia ya itu urusan kamu. Kamu mau capek berjuang ya itu urusan kamu. Emang gue pikirin. Itu yang dia rasain dulu sebelum kalian pisah. Tapi ya semakin hari dia tuh ngerasa kalau kamu udah berhasil menyentuh hatinya, kamu udah berhasil mencerahkan hidupnya, dan kamu udah berhasil menyelamatkan jiwanya. Jiwa dia yang selama ini tak kasat mata. Tak kasat mata itu apa ya? Ya seperti hantu yang tidak jelas wujudnya. Tapi kamu bisa buat jiwa dia itu bangkit, terbangun secara spiritual terutama. Karena nih aku ngeliat vibrasi kalian tuh, aduh, kuat banget, saling terkoneksi sejak pertama bertemu. Kalau kamu tuh di awal lebih apa ya? Lebih ngeh sebenarnya, lebih sadar kalau memang kalian itu ada koneksi yang kuat. Jadi kalau kamu datang ke hidup dia tuh, kamu ngerasa kayak Tuhan itu ngutus kamu untuk membawa perubahan bagi hidup dia. Kamu pasti adalah ngerasa sedikit seperti itu ya, beberapa dari kalian. Nah kalau dia ini nggak ada kesadarannya. Dia tuh malah ngerasa ya udah, lo hadir di hidup gue, lo mau baik ya udah urusan lo. Kalau lo rugi ya udah, nggak usah ngeluh, kan lo yang mau baik sama gue. Ya dia kayak gitu. Tapi kan ya seperti yang aku bilang barusan, lambat laun energi kamu tuh nyampe ke dia. Energi kebaikan yang mau kamu kasih ke dia tuh nyampe, sehingga hatinya terketuk untuk berubah jadi orang yang lebih baik. Ada beberapa kata-kata kamu, perbuatan kamu, tingkah laku kamu yang nyentuh hatinya banget, yang benar-benar kayak, aduh gila nih orang, kok nih orang baik banget ya, tulus banget ya. Nah dia ngerasa gitu sama kamu gitu. Alhasil ya energi kamu yang terbangkit secara spiritual, yang bisa membawa pengaruh kebaikan untuk dia, itu kamu transfer ke dia, dan dia itu jadi kayak ngerasa dia perlu bangkit, terbangun secara spiritual gitu. Itu sebenarnya misi Tuhan, mentakdirkan sesuatu yang kelihatan perubahannya. Makanya aku bisa bilang ya, dia ini berubah pola hidupnya menjadi lebih baik itu karena kamu. Kamu berhasil banget bikin dia berubah. Terutama pada saat kalian sudah terpisah. Mungkin di sini ada banyak misunderstanding, banyak juga miskomunikasi, terus ada juga yang benar-benar kayak apa ya? Intinya ada sesuatu di antara kamu sama dia yang berupa kesalahpahaman,
kesalahpahamannya itu kayak gini loh. Kamu ngelihat dia tidak terlalu peduli sama kebaikan kamu. Akhirnya kamu ngerasa tidak dicintai, tidak disayangi sama dia. Terus ada di antara kalian yang melepaskan diri, menarik diri dari hubungan ini. Ketika kamu menarik diri, dia merasa kamu tuh jahat. Karena dia ngerasa gini loh, kamu pengen dia berubah menjadi lebih baik, tapi kok kamu ninggalin aku. Nah, dia ngerasa kayak gitu. Padahal kan kalian salah paham. Salah pahamnya ya gini, kamu ngerasa dia ini emang ada perubahannya, cuma kamu kayak ngerasa dia nggak ngebalance rasa sayang kamu ke dia. Karena aku lihat kamu sayang sih sama dia sebenarnya, sayang banget gitu. Tapi karena kesalahpahaman itu, kamu mengira dia tidak sayang sama kamu karena dia kelihatan tidak terlalu peduli, ya akhirnya kamu menghindar. Kamu ngerasa capek dan kamu pengen melepaskan hubungan yang menurut kamu menyakitkan gitu. Tapi kan ini tuh apa ya, salah paham. Dia ini sayang banget kok sama kamu. Dia ngerasa kamu tuh berhasil nyentuh hati dia gitu. Cuma kan namanya orang berubah menjadi lebih baik itu kan gak instan. Gak mungkin orang yang berubah tuh langsung kayak grafiknya naik gitu kan, enggak, perlahan dia naiknya. Jadi dia ini butuh waktu sebenarnya untuk berubah secara perlahan. Tapi dia, ya itu salahnya dia sih. Dia nggak sampaikan itu sama kamu. Intinya kalian salah paham. Dia mengira kamu jahat, kamu mengira dia jahat. Jadi ya terpisah, tidak pernah lagi ketemu, tidak pernah lagi komunikasi gitu. Tapi ini keren nih kartunya, ini ada divine timing ya kartunya. Ada sesuatu di balik ini semua, dan kalian harus percaya takdir itu bakalan mempersatukan kalian lagi sebenarnya. Ini energinya kuat banget. Takdir dan semesta dan yang maha kuasa menyatukan kalian lagi nantinya. Kamu juga sama dia sekarang kayaknya udah ngerasain kok tentang penyatuan antara kamu dengan dia itu semakin kuat sebenarnya. Karena apa? Vibrasi kamu sama vibrasi dia itu saling terkoneksi terus loh. Bener-bener kayak, aduh ini koneksinya susah banget lepas gitu. Nggak pernah ketemu lagi, nggak pernah komunikasi lagi, tapi masih aja memikirkan gitu, masih aja belum melupakan, masih aja mimpi tentang dia. Kayak gitu yang kalian rasain kan. Dia juga kayak gitu. So ya, di masa kalian terpisah sekarang, memang seperti ini dululah takdirnya. Tuhan itu ngebuat kalian jeda dulu, terpisah dulu. Supaya apa? Supaya kalian itu bisa mengalami pemurnian diri. Sebab di mana sebuah koneksi antara dua orang yang kuat gitu ya, koneksinya yang kuat, itu bakalan mengalami sesuatu dari semesta alam pada saat terpisah. Jadi pada saat kamu terpisah dengan dia, di situ sebenarnya kalian lagi terbangun lagi secara spiritual. Terjadi pemurnian diri, terjadi perenungan diri, dan kalian terus-menerus diberikan pencerahan oleh semesta alam. Semakin hari kalian tuh jadi ngerasa, oh maksud koneksinya gini ya, oh ternyata aku begini ya, ternyata dia begini ya. Dan itu semua secara gak langsung membuat kalian memahami dan mengerti kalau memang kamu sama dia itu punya misi hidup yang sama gitu.
Nah, kalian bakal ketemu lagi nih, aku lihat. yang mempertemukan kalian itu apa? Takdir. Ini kartu divine timing ya. Aduh, kuat banget. Takdir itu mempertemukan kalian lagi nanti. Aku ngelihat cara takdir mempertemukan kalian itu di lingkungan yang pernah kalian barengan. Contoh, kalian pernah barengan di kota apa gitu, atau kalian pernah bersama di tempat apa, di lingkungan apa. Nah, disitulah takdir bakalan pertemukan kalian lagi. Kalian bisa lihat itu nanti. Kalau energinya benar-benar energi kamu di sini ya, kamu pasti ngerasain itu nanti. Tapi ini kan pembacaannya general ya, so jangan langsung kayak wah, jangan langsung kayak apa ya, slow aja, terus nggak mau terus menerus merenungkan diri selama jeda dengan doi gitu kan. Jadi tetap harus ada action dari kita, harus ada tingkah laku dari kita juga, supaya semesta itu semakin segera mempertemukan kamu sama dia. Jadi jangan hanya berpatokan isi tarot begini. Nah, isi tarot ini sebagai gambaran ke kamu. Supaya apa juga? Supaya kamu tuh nggak kaget, supaya kamu tuh nggak shock gitu nanti suatu saat tiba-tiba akan terjadi seperti ini gitu. Dan ini tuh ambil aja sisi positifnya. Supaya apa? Supaya kamu semakin berharap sama Tuhan. Supaya Tuhan itu bisa mengabulkan doa kamu, asalkan kamu doa yang tulus dan niat yang baik gitu. Jadi ketika kamu dipertemukan lagi sama dia, kalian tuh salting gitu loh, kayak salah tingkah. Ketemunya ini lucu nanti, mungkin kalian tuh ketemu pas lagi berpapasan gitu, terus kalian kayak tiba-tiba saling nabrak gitu. Kamu jalan ke arah sana, dia jalan ke arah sini, terus berpapasan dan tep gitu, sorry gitu. Ini kamu ya? Terus dia bilang, iya kamu ya, apa kabar? Nah kayak gitu. Dan dia tuh ngajak kamu nanti ke suatu tempat dimana dia tuh pengen ngomong dari hati ke hati sama kamu. Dia bakalan ngomong sama kamu tentang kesalahpahaman kalian dulu, karena dia juga ada rasa apa ya, dia pengen menjelaskan sesuatu sama kamu, dan dia juga pengen mendengarkan penjelasan dari kamu. So ketika kalian dipertemukan lagi sama takdir nanti, dia akan ngomong sama kamu di suatu tempat yang kalian bisa bicara pakai hati. Dia bakalan jelaskan ke kamu, aku minta maaf ya, dulu aku begini, aku begitu, aku ya begono begitulah. Dia jelaskan itu semua sama kamu. Dan dia juga minta penjelasan dari kamu. Kalau kamu yang pergi, menghindar, menghilang dari dia, dia bakalan tanya, oh iya, kamu tuh kemarin kenapa sih? Kamu tuh waktu itu kenapa sih kamu tiba-tiba hilang, kamu tiba-tiba pergi, kamu tiba-tiba menghindar? Kamu kenapa dulu kayak gitu? Nah, dia minta penjelasan kamu tuh. Kalau kamu yang hilang, kalau kamu yang menghindar dari dia dulu kemarin waktu itu. Tapi kalau dia yang menghilang dulu, dia bakalan jelaskan ke kamu, aku tuh kemarin waktu itu seperti ini loh, aku tuh menghindar karena ini loh. Nah, dia bakalan jelaskan. Intinya dia akan mengklarifikasi semua kesalahpahaman ini, dan dia juga minta kamu klarifikasi supaya kalian saling mengerti satu sama lain gitu. So jenjang berikutnya ya kalian makin dekat karena ya udah saling tahu, oh ternyata kita itu terkoneksi terus ya, oh ternyata kita itu nggak bisa saling melupakan. Ya doakan saja, semoga hubungan kamu sama dia itu makin membaik ya, diaminkan yang baik-baik. Oke, kita lihat message tambahannya dari kartu ini. Aku shuffle dulu ya. Wow, ini licin banget nih. Oke.
Ini ada physical touch. The tender touch can mean so much. Wah, jadi baper. Maksudnya gini. Suatu saat, kalau takdir mempertemukan kalian, akan ada sentuhan fisik yang dia lakukan ke kamu. Dan sentuhan fisik itu lembut banget kamu rasakan, hangat banget kamu rasain, dan kamu ngerasa sesuatu yang, wah, kok romantis banget gitu. Kamu gak nyangka orang yang kamu inginkan selama ini tuh nempel sama kamu. Aku ngeliat suatu saat dia mungkin ya, suatu saat dia bisa sampai peluk kamu erat banget, saking dia kangen banget sama kamu. Apalagi kalau cintanya ini dulu cinta dalam diam, cintanya rahasia, ataupun kalian dulu hubungan ini tidak jelas. Ya, ketika kalian terus-menerus terkoneksi, pada saat kalian berpisah, kemudian takdir mempertemukan kalian lagi, ya hasrat itu wow. Waktu ketemu tuh kayak pengen, aduh, dia tuh pengen banget meluk kamu. Kamu juga pasti pengen kan dipeluk sama dia. Nah, dia bakalan lakuin itu, dia bakalan kayak ngelakuin kontak fisik yang hangat dan lembut banget. Dia akan peluk kamu, dan mungkin kalau kamu perempuan ya, dia mungkin cium tangan kamu seperti ini ya. Wah. Oke lah, semoga yang baik-baik ada di hidup kita. Oke. Kemudian satu lagi kartunya, kita lihat message-nya. Aku shuffle dulu ya. Licin banget nih. Oke. Aku buka kartunya dulu. Oke. Ini ada tentang chanting. Oke. Jadi kayak gini loh. Kalau tentang chanting, meskipun selama ini di masa kalian lagi terpisah, kamu tidak berdaya, bahkan untuk menyuarakan isi hati kamu aja kamu sulit, begitupun dia seperti itu. Tapi kalian harus yakin, semesta itu tahu apa isi hati kamu dan dia. Semesta itu mendengar suara kamu dan dia, dimana suara hati kalian itu saling menjerit dan ngerasa kalau koneksi ini ujungnya bagaimana. Tapi kan kalau takdir mempertemukan kalian nanti, itu kan terjawab kalau kalian itu bisa dipersatukan lagi. Jadi jangan pernah khawatir dan jangan pernah pesimis. Koneksi ini menyakitkan dan koneksi ini seperti tidak ada tujuan jelasnya. Jadi jangan berpikir negatif seperti itu ya. Kamu harus benar-benar yakin kalau Tuhan yang Maha Kuasa dan semesta itu mendengar suara hati kamu. Dan dia juga mendengar suara hati dia, dimana kalian itu sama-sama saling menyayangi dan ingin sekali bersatu dan ingin sekali dipertemukan lagi. Oke, tetaplah positive thinking ya. Aku rasa ini dia PR1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa ya di komen dah. Next, kita lanjut ke pile 2, pilihan 2 yang ada kartu ini. Five of Cups. Wah, so sad ya, seperti ada kesedihan. Oke, relax saja. Ini fun reading, jadi tidak usah terlalu baper, terbawa perasaan, jangan terlalu ambil pusing, jangan julid ya. Ambil yang bermanfaat aja sama kamu. Oke?
Aku shuffle dulu kartunya ya. Ya. Yang dia lakukan jika takdir mempertemukan kalian lagi. Oke. Ada Six of Swords. Ya. Seven of Swords. Swords again. Oke. Ada Two of Pentacles. Ya. Ada Queen of Cups. Wah, The Hermit. Ulala. Ada King of Wands. Four of Wands. Oke. Ada Knight of Pentacles. Ada Nine of Cups, sorry ya. Nine of Cups. Dan ini Four of Pentacles. Oke. Ini energinya bisa terbolak-balik ya guys. Bisa vice versa. Dan karena pembacaannya menarik energi banyak orang, ya belum tentu ini semua cocok sama kamu. Mungkin hanya beberapa saja yang cocok. Makanya perlu kamu untuk melihat pile nomor lain, pilihan lain, karena energi itu bisa random, bisa acak ya. Aku melihat di sini ada air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Ada earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Ada water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Wah, semua ada di sini ya. Ada fire sign juga, Aries, Leo, Sagittarius. Ya, tapi energi yang kuat di sini energi Virgo. Wow, bisa energi aja, bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu. Oke. Nah, aku ngeliat di sini kamu dealing sama orang yang sudah berjarak sama kamu ya. Kalian udah nggak satu kota lagi mungkin, atau kalian nggak satu negara lagi, beberapa ngerasain gitu. Bisa juga kalian udah nggak satu apa ya, nggak satu alam. Ya pokoknya kalian nggak satu daerah lagi lah yang aku lihat, karena salah satu udah hijrah ke tempat yang lain atau merantau ke tempat yang lain, bisa juga pindah ke tempat yang lain. Ini tuh orang yang pernah manfaatin kamu, orang yang pernah bohongin kamu, dan mungkin mengkhianati kamu. Banyak banget manipulatifnya, banyak banget spekulatifnya, dan banyak banget sensasinya. Jadi dia ini orangnya negatif thinkingan gitu loh sama kamu. Apa-apa tuh dia selalu kayak ngelihat dari sisi buruk kamu aja. Dia jarang banget ngelihat sisi positif dalam diri kamu. Istilahnya apa ya? Orang ini adalah orang yang sering berprasangka buruk sama orang lain dan cenderung pendendam, suka menyimpan banyak rahasia juga gitu. Aku ngeliat juga dia ini sebenarnya cukup stabil dalam keuangan ya, tapi dia orangnya lumayan pelit atau mungkin perhitungan ya. Jadi ya tidak mau rugi, say. Kalau berhubungan juga dia nggak mau rugi. Kalau dia pernah ngasih kamu sekian, ya kamu harus balance dengan sekian. Kalau kalian berpisah, kamu harus kembaliin apa yang dia kasih. Kayak gitu dianya. Wah, parah ya.
aku ngeliat juga beberapa dari kalian ada yang dealing sama dia ini. Dulu kalian punya banyak banget rencana, planning, mimpi tentang masa depan kalian. Misalnya, nanti kita nikah tuh pestanya gini ya, nanti kita beli rumah yang begini ya, kita beli mobil begini ya. Nah, beberapa dari kalian udah punya banyak planning sama dia, tapi tidak ada satupun yang terrealisasikan. Karena apa? Dia mengkhianati kamu. Dia hancurkan semua mimpi kalian. Bahkan di sini ada ya beberapa dari kalian itu yang batal nikah karena ulah dia. Harusnya kalian bisa nikah tapi batal. So I'm sorry to hear that. Aku cukup simpati sama kalian yang batal nikah ya. Tapi tetaplah berpengharapan sama Tuhan bahwa apapun yang terjadi di hidup ini tuh ada maksud dan tujuan dari Maha Kuasa. Kalau dia pergi dari kamu, itu bakalan diganti dengan sosok yang lebih baik untuk kamu. Gitu. Jadi ya, namanya orang udah kayak gini, hidupnya itu nggak pernah bahagia sih menurut aku. Apa yang dia tanam itu yang dia tuai. Dia menanam karma buruk, ya dia dapat karma buruk juga. Gitu sih. Sejak dia mengkhianati kamu atau mungkin meninggalkan kamu, hidupnya ini nggak pernah lo bahagia. Nggak pernah banget bahagia. Hidupnya ini selalu dipenuhi dengan tipu daya. Jadi kalau dia dulu sering nipu kamu atau berbohong atau manfaatin kamu atau apalah itu yang negatif, itu balik lagi ke dia. Sekarang dia jadi orang yang sering dimanfaatin, sering ditipu, sering dikhianati sama partnernya. Bahkan kalau dia punya pasangan baru pun, aku bisa bilang dia ini gak ada bahagia-bahagianya. Karena pasangan yang dia dapatkan pun pasangan yang cerminan dia sifatnya. Jadi kalau sifat dia tukang bohong, ya dia dapat pasangan yang tukang bohong juga gitu. Itu sih makanya ya, ada beberapa kejadian pahit dalam hidup ini yang perlu kita syukuri. Mungkin bagi kalian yang kehilangan orang seperti dia pernah ninggalin kamu, mungkin kamu patah hati banget dulu ya. Tapi percayalah sama Yang Maha Kuasa. Kamu tuh sebenarnya sedang dijauhkan dari orang yang jahat sama kamu. Gitu. Jadi di masa-masa sekarang itu ya dia banyak ini sih merenungkan kalau dia itu memang sedang menerima karmanya. Dia tuh sekarang itu benar-benar kayak ngerasain hasil perbuatannya selama ini. Aku cukup prihatin juga lihat kondisi dia yang sekarang ini terpuruk banget ya. Tidak ada satupun orang yang membahagiakan dia. Kehidupannya serba hancur berantakan, dan kemudian hidup dia itu selalu dihantui oleh banyak dosa yang pernah dia perbuat. Jadi untuk melangkah ke depan pun dia berat ngelangkahin kakinya. Karena apa? Dia meninggalkan banyak kebusukan dalam hidup dia gitu. Ya, inilah proses dia untuk merenung sebenarnya. Saat dia menjalani karmanya ya, dia banyak mendapatkan pencerahan dari semesta, dari Tuhan juga. Makanya dia ini sekarang menjadi orang yang suka menyendiri, suka berkontemplasi, suka merenungkan banyak hal, dan memang terus-menerus mencari pencerahan, terutama sama Yang Maha Kuasa ya. Bahkan dia yang dulu jarang banget beribadah, sekarang jadi lumayan ibadahnya.
ibadahnya jadi lebih rajin, terus dia mendekatkan diri sama orang-orang yang religius, orang-orang yang punya kekuatan spiritual atau punya kemampuan spiritual. Dia terus-menerus cari pencerahan untuk membangkitkan semangat hidupnya gitu. So, kamu sama dia ini bisa dipertemukan lagi sama takdir. Beberapa dari kalian ini bakalan ketemu lagi sama orang kayak dia ini. Aku ngelihat sih, kalian itu bakalan dipertemukan dalam sebuah selebrasi ya, perayaan. Mungkin kalian itu ketemu lagi pada saat salah satu dari kalian itu nikah. Bisa dia nikah terus kamu datang ke tempat pernikahannya, atau vice versa. Kalau kamu yang nikah, dia datang ke pernikahan kamu. Tapi dia melihat kamu tuh kayak insecure gitu loh, kayak minder juga. Terus dia ngerasa bersalah banget sama kamu. Jadi untuk melihat wajah kamu pun dia segan gitu. Makanya kalau kamu ketemu sama dia lagi di selebrasi apapun itu ya, bisa juga kalian nanti ketemunya di acara reuni, atau kalian ketemu di acara apa gitu yang punya kesamaan kamu sama dia. Bisa kayak acara festival atau pertunjukan atau konser atau apalah itu ya. Bisa aja kalian ini ketemu lagi. Nah, dia tuh malu lihat kamu nanti. Dia lebih banyak menundukkan kepalanya dan minta maaf sama kamu. Dia bakalan ini sih, takut banget natap mata kamu. Cuma karena udah dipertemukan ya, dia kayak pasrah aja. Kamu mau menganggap dia gimana ya, dia udah kayak terserah aja kamu mau gimana. Maksudnya kamu mau menganggap dia kasihan, atau kamu ngerasa dia lagi menjalani karmanya, mendapatkan karmanya ya, dia tuh udah pasrah aja gitu. Kamu mau menilai dia bagaimana sekarang ya udah terserah kamu. Nah, dia kayak gitu. Tapi pada intinya ya, ketemu kamu tuh di saat itu, dia lebih banyak menundukkan kepalanya. Dia nggak berani natap mata kamu, tapi dia masih mau bicara sama kamu. Terutama minta maaf ya. Ketika dia minta maaf ya, dia langsung kayak nggak ada keangkuhan lagi, nggak ada kesombongan lagi. Dia lebih kayak merendahkan dirinya dan merendahkan hatinya supaya bisa mendapatkan maaf dari kamu. Karena kalau kamu sudah memaafkan dia, karma buruk itu bakalan perlahan hilang dari hidupnya gitu. Jadi kalau bertemu dia suatu saat nanti, aku rasa ya kamu lebih baik maafkan dia ya. Karena Tuhan aja ya yang Maha Kuasa itu bisa memaafkan kita. Masa kita manusia biasa gak bisa memaafkan manusia lain, ya kan? Jadi sesakit apapun yang dia lakukan ke kamu dulu ya, kamu harus maafkan dia. Dan kamu harus kasih dia nasihat supaya dia bangkit. Karena hidup dia itu sekarang drop banget, down banget, kayak gak ada nyawanya. Jadi kamu harus kasih semangat dan dukungan ke dia. Kamu harus benar-benar yakinkan dia kalau dia bisa mendapatkan kesempatan kedua dari Yang Maha Kuasa untuk membuat hidup dia lebih baik. Jadi tetap ini loh, kayak anggap dia seperti teman kamu yang perlu juga kamu kasihi dan perlu juga kamu pedulikan gitu. Oke lah. Wah. Karena kalau aku lihat sih, ketika kamu mau merangkul dia, dia jadi ini sih, nggak insecure lagi, dia nggak minder lagi, dia nggak takut lagi ngeliat kamu. Jadi kasih dia semangat supaya dia nggak terpuruk, supaya dia nggak down terus. Kamu bisa lihat sih nanti ketika kalian dipertemukan, dia nggak berani menatap mata kamu,
Dia akan selalu menunduk dan seperti orang yang banyak dosa sama kamu, seperti orang yang ngerasa bersalah banget sama kamu. Tapi dia bakalan ngomong kok tentang ucapan maaf buat kamu. Dia bakalan minta maaf sama kamu dan dia pengen kamu maafkan dia sebagai jalan kehidupan dia yang lebih baik nantinya gitu. Maafkan dia dengan ikhlas ya. Kita lihat tambahannya. Wah, oke, shuffle dulu kartunya ya. Ini ada practice compassion. Okay, see things from a fresh perspective. Wah, keren nih. Jadi kalau yang aku lihat di sini ya, kamu tuh perlu berbelas kasihan kepada orang-orang yang merasa bersalah sama kamu. Kamu perlu berbelas kasihan kepada orang-orang yang ingin mendapatkan maaf dari kamu. Jadi seperti yang aku bilang tadi, bagaimanapun rasa sakit yang kamu terima dari seseorang yang pernah menyakiti kamu, kamu harus bisa melepaskan maaf. Kamu harus kayak membuat perspektif yang murni dari dalam hati kamu. Karena ketika kita menggunakan kata hati yang murni, kata hati itu pasti berasal dari Yang Maha Kuasa. So, ikuti kata hati kamu. Kalau kamu tuh bisa mengikhlaskan maaf bagi dia. Dan doakan yang terbaik untuk dia. Berbelas kasihan ke dia. Jangan mengharapkan yang buruk terjadi sama dia. Ya. Oke, yang ini satu lagi. Message tambahannya. Oke, aku shuffle. Ini langsung keluar. Wah, ini ada kata make a vision board. Oke. Jadi untuk yang message ini, aku sih ngerasa mungkin selama ini kamu udah punya banyak mimpi bersama dia. Banyak banget impian yang pengen kamu wujudkan bareng dia dulu. Tapi pada kenyataannya kalian itu memang tidak berjodoh, tidak bersatu. Tapi kan bukan berarti mimpi-mimpi kamu sirna. Jadi kalau kamu selama ini punya mimpi bakalan menikah dengan orang yang sayang sama kamu, mungkin kamu punya mimpi bisa merasakan pesta pernikahan, atau kamu punya mimpi bisa beli rumah, beli mobil, atau bagaimana gitu ya. Nah, kamu jangan putus asa untuk melanjutkan mimpi kamu meskipun tanpa dia gitu. Karena aku ngelihat semua ini ada hikmahnya buat kamu. Kamu jadi orang yang lebih mencintai diri kamu, menghargai diri kamu, dan fokus sama diri kamu, terutama untuk mengejar mimpi-mimpi kamu. Kayak gitu ya. Oke, ini aja file 2. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah klik video ini. Udah nonton video ini, terima kasih banget ya. Kalau kamu misalnya suka, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Berikutnya kita lanjut ke pile 3, pilihan 3 yang ini ya. Ada kartu 5 of Wands. Oke. Wow, greget nih. Kartu kayak gini. Ya, relax saja. Ini kan fun reading ya. Jadi jangan julid. Jangan terlalu baper-baperan, jangan terlalu diambil pusing. Kamu ambil hal-hal positif aja yang berguna buat hidup kamu ya. Oke, aku shuffle kartunya.
lihat yang dia lakukan jika takdir mempertemukan kalian lagi. Oke. Eight of Swords. Wow. Okay. Ten of Cups. Queen of Pentacles. Wow. Seven of Cups. Did they feel? Six of Wands. Okay. The World. Temperance. The Hangman, ya. Dan Knight of Swords. Oke. Ini energinya bisa kebolak-balik ya, bisa vice versa. Dan karena pembacaannya menarik energi banyak orang, berarti tidak semua cocok sama kamu. So, mungkin hanya beberapa yang cocok aja sama kamu. Jadi bisa lihat pile-pile nomor lain, mana tahu energimu random ngacak di pile-pile yang lain, atau bahkan bukan pile yang kamu pilih ya. Tapi kalau udah nonton pile 1, pile 2, sekarang tinggal pile 3. Di sini ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, ada air sign, Aquarius, Gemini, Libra, ada water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Wow, semua ada di sini ya. Ada earth sign juga, Capricorn, Taurus, Virgo. Tapi energi yang mendominasi di sini adalah Capricorn, Sagittarius, sama Pisces, Cancer, Scorpio ya. Bisa juga ini hanya energi saja, bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu. Oke, kakak-kakak. Aku lihat di sini. Ini orang yang dealing sama kamu banyak banget racunnya ya. Toksisitasnya tinggi. Toksik banget. Bahkan kamu tuh kalau sama dia ngerasain lebih banyak penderitaan daripada kebahagiaan. Iya nggak? Sama dia ini apa ya? Banyak banget perdebatannya, banyak banget adu argumennya. Karena dia nggak suka dibangkang, dia nggak suka dilawan, dan dia nggak suka kalau pendapat dia nggak diterima. Gemes deh pokoknya. Pengen di gitu kayak ya, namanya watak orang kan beda-beda. Mungkin seperti itulah wataknya dia ya. Aku ngerasa memang dia punya masa lalu yang suram. Mungkin keluarganya broken home, mungkin keluarganya ada yang berantakan. Bisa juga lingkungannya tidak sehat, pergaulannya seperti di neraka. Atau pergaulannya ya bersama para setan-setan. Mungkin banyak temennya yang tidak membangun ya. Jadi aku ngelihat beberapa di antara kalian di sini ada yang hubungannya digantung. Bisa juga ada yang LDR, pernah LDR gitu dan pernah berjarak. Yang jelas hubungan ini tidak berujung baik ya, tidak diselesaikan baik-baik. Gimana mau diselesaikan baik-baik ya, sedangkan dia itu orangnya nggak suka selesaikannya baik-baik. Dia sukanya selesaikan dengan apa ya, dengan perdebatan gitu. Aku melihat
orang ini cukup stabil ya, secara karir mungkin, pekerjaan. Dia tuh punya sesuatu yang jadi power, jadi kekuatan dalam dirinya untuk mengendalikan kamu. Mungkin dia ini orangnya mapan, atau dia orangnya berprestasi kah, atau orangnya smart, berwawasan, dan dia ngerasa kamu tuh perlu mengikuti apa yang dia mau. Jadi kamu tuh cinta dengan dia, tapi kamu juga harus tunduk sama dia. Parah ini mah. Wah. Terus selama sama dia tuh kamu ngerasa dia selalu pengen mengimbangi kamu. Dia selalu pengen nyaingi kamu gitu loh. Jadi kamu ngerasa kadang kita itu pasangan atau berkompetisi gitu. Karena apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu miliki, dia selalu ngimbangin itu, dan dia selalu kayak ngebanding-bandingin. Kalau apa yang kamu punya itu belum seberapa daripada apa yang dia punya. Kalau apa yang kamu lakukan itu belum seberapa dari apa yang udah pernah dia lakukan. Intinya dia nggak mau disaingi. Jadi ya toksik banget nih hubungannya, nggak sehat. Kamu mengharapkan cinta yang suci, tapi kamu dapatkan yang kotor. Apa ya, yang beracun gitu. Bukan kotor lagi, udah kotor beracun lagi gitulah. Jadi ekspektasi kamu tuh sebenarnya nggak kesampaian. So ini benar-benar orangnya kejam ya, keras, bahkan mungkin kasar sama kamu. Aku ngeliat di sini, wah dia tuh sampai bisa loh ngomong kotor gitu sama kamu. Dia bisa sampai kayak ngomong hal-hal yang benar-benar kayak melukai hati kamu banget gitu. Kamu nggak nyangka kalau orang yang kamu cintai ternyata bisa sekasar itu sama kamu. Jadi di awal tuh kamu ngerasa dia itu soulmate kamu, dia juga ngerasa kamu tuh soulmate-nya. Tapi perhatikan dulu, ini soulmate-nya abadi nggak sih? Atau kayak cuma di awalnya aja ngerasa soulmate? Ya kan? Karena mendapatkan soulmate itu sebenarnya nggak terlalu sulit. Yang sulit itu mempertahankan soulmate. Jadi dia nggak bisa pertahankan kamu karena ya begitulah perlakuan dia sama kamu dan membuat kamu tersiksa banget. Jadi kalau kalian berantem terus dia yang salah, kamu yang minta maaf. Nggak pernah tuh dalam kamus dia untuk minta maaf duluan, enggak. Bahkan untuk ngechat pun kamu duluan lebih sering daripada dia, sedangkan dia ngechat kamu seperlunya. Jadi apa ya, kalau dia lama balas chat kamu maklum. Tapi kalau kamu lama balas chat dia nggak terima. Dia langsung balas kamu dan nuduh kamu yang enggak. Saking dia orangnya begitu toksik ya. Jadi orang yang tersakiti di sini mungkin yang pergi meninggalkan dia ya. Kalau kamu yang tersakiti, mungkin kamu yang meninggalkan dia. Kamu nggak tahan. Itu mungkin sebagai bentuk rasa kamu mencintai diri kamu sendiri dan kamu perlu memperjuangkan kebahagiaan kamu, ya kan? Jadi kalau kamu berpisah sama dia, kamu ngerasa kayak free gitu, kamu kayak ngerasa lepas banget dari jeratan racun. Itu sih yang aku lihat ya. Tapi karena orang ini kadang nggak berpikir dewasa, seperti anak kecil yang harus diturutin terus maunya dan nggak pernah mau ngalah ya. Waktu kamu meninggalkan dia
Dia tuh ngerasa ya sudah, paling kamu yang nyesel ninggalin aku. Dia kayak gitu mikirnya. Tapi apa coba, kamu gak ada nyesel-nyeselnya kan ninggalin dia. Karena kamu tuh punya pemikiran kalau namanya orang toksik itu tidak baik dipertahankan. Kamu ngerasa tidak takut meninggalkan orang yang banyak racun kayak gini karena kamu sudah banyak berkorban dan kamu berhak bahagia, ya kan? Tapi dia ngerasa kamu nanti yang nyesel ninggalin dia. Padahal seiring berjalannya waktu ya, dia sebenarnya yang nyesel. Bahkan dia ini sama sekali belum move on dari kamu. Healing juga, aduh susah banget dia healing dari kamu. Dia nggak sembuh dari ingatannya tentang kamu. Sedangkan kamu tuh sekarang udah lebih fresh, kamu lebih kayak melepaskan beban masa lalu. Kamu kayak sekarang udah mulai healing, udah mulai sembuh kan. Jadi dianya aja yang kebanyakan ngebacot ya. Dia bilang kamu yang nyesel nantinya. Tapi apa? Kamu tuh sekarang udah ngerasa bebas. Kamu ngerasa free. Kamu ngerasa lepas. Sedangkan dia apa? Dia masih stuck dengan hidupnya yang begitu saja, belum move on dari kamu. Tapi ya itu, dia diam-diam aja. Dia nggak ngaku tuh belum move on dari kamu. Malah kalau dia ngeliat kamu sama yang lain tuh ya, dia ngerasa kayak kalau kamu bisa dapet yang baru ya aku juga bisa kali dapet yang baru. So dia gampang banget membuka hubungan baru sama orang lain, terutama ketika ngeliat kamu udah sama yang baru gitu. Aku ngeliat namanya orang tersakiti itu pasti suatu saat bisa dapat yang lebih baik kan. Jadi aku rasa pasangan baru kamu tuh sekarang orangnya lebih baik daripada dia. Tapi kamu nggak terlalu menggembar-gemborkan itu, kamu nggak terlalu menunjukkan ke dia kalau pasangan kamu tuh sekarang luar biasa. Nah, sedangkan dia apa? Aku ngerasa kalau dia udah punya pasangan baru tuh dia heboh tuh, foto-foto sama pasangan barunya, dia upload terus ke media sosial seolah-olah dia itu bahagia punya pasangan baru. Seolah-olah dia itu mau nunjukin ke kamu kalau dia itu bisa hidup tanpa kamu dan bisa mendapatkan pasangan baru. Ya, itulah sosok yang benar-benar tidak mau kalah dan harus selalu bisa bersaing sama kamu. Benar-benar ya beracun. Cuma ya biarkan aja, mau dia seperti itu ya biarkan. Kalau dia senengnya gitu ya sudah, kamu nggak usah ambil pusing, kamu fokus aja sama hidup kamu ya. Jadi kalau suatu saat kalian dipertemukan lagi ya, aku ngeliat sih kalian itu nanti dipertemukan di tempat wisata mungkin ya. Kalian bakalan dipertemukan di tempat wisata atau tempat hiburan kah atau gimana? Dan kamu tuh di situ lagi jalan sama pasangan kamu. Terus kalian ketemu sama dia sama pasangan barunya. Nah, dia ngerasa cemburu ngeliat kamu sama yang lain. Tapi dia berusaha kayak nunjukin, gue nggak cemburu nih. Wah, gue malah ada pasangan baru nih. Nah, pas dia ketemu sama kamu tiba-tiba di tempat itu yang aku bilang, dia bakalan sok-sok ini loh, sok-sok tegar dan membusungkan dadanya supaya dia tuh nunjukin ke kamu kalau dia malah happy sekarang tanpa kamu. Dia nggak mau nunjukin kalau dia tuh belum move on. Terus pada saat kalian berjabat tangan lagi ya untuk silaturahmi lagi gitu ya, kayak nanya kabar, kamu apa kabar, dia juga ngomong gitu, kamu apa kabar ya, dia ngerasa kayak itu memang harus dia ucapkan, terutama ya biar nggak kelihatan banget kalau kalian itu pernah berkonflik hebat ya. Tapi pada saat kalian dipertemukan lagi tuh nanti ya, dia tuh banyak banget bacotnya. Dia tuh bakalan ngomong ke kamu, misalnya gini ya, dia bakalan bangga-banggain pasangan dia. Dia bakalan ngomong, lihat nih pasangan gue yang baru, cakep kan? Ini baik banget loh orangnya, udah baik, cakep, pintar lagi. Wah,
gue bahagia banget loh sama dia. Nah, dia bakalan ngebacot itu, dia bakalan ngomong ke kamu tentang hal itu. Padahal itu sekedar bacot. Itu tuh sekedar kayak apa ya, supaya selalu bisa menyaingi kamu, supaya bisa mengimbangi kamu, dan supaya bisa ngebuat kamu ngerasa kalau dia ini hebat gitu, kalau dia ini bisa baik-baik saja tanpa kamu. Dan dia tuh ngerasa kalau dia ngebacot kayak gitu ada kebanggaan tersendiri gitu loh. Intinya dia tidak mau kalah dari kamu gitu. Jadi kalau suatu saat kalian dipertemukan lagi, ya kamu biasa aja. Mau dia ngebacot A, B, C sampai Z, udah iyakan aja. Karena itu semua hanya fake, palsu, dan dia itu cuma butuh pengakuan aja dari kamu. Dia hanya butuh pengakuan kalau dia ini hebat, dia ini jago, gitu aja sih maunya dia. Jadi ya, tetap jadi diri kamu sendiri, tidak perlu ikut-ikutan seperti dia yang terus-menerus gembar-gembor sana sini ya. Kocak nih. Oke lah. Kita lihat ininya ya, message-nya. Aku shuffle dulu. Wah, licin banget kartunya nih. Oke, aku shuffle. Ya, wah, ini ada speak the language of love. Loving words have the power to change lives, including your own. Oke, ini tuh tentang apa ya? Kayak kan nanti waktu kalian bertemu lagi tuh ya. Dia ini kan nanti sibuk tuh membanggakan dirinya, membanggakan pasangannya yang baru, terus sibuk ya pamer-pamer A, B, C, D ya segala macam. Nah, kamu respon aja dengan kata-kata yang penuh kasih. Kamu respon aja dengan kata-kata yang tidak memperkeruh keadaan. Jadi respon semua perkataannya yang bacot itu dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang positif. Misalnya kayak, oh iya ya, kalau kamu bahagia sekarang ya aku turut bahagia juga. Aku juga doakan selalu yang terbaik untuk kamu. Jadi kamu ngomong aja kata-kata yang penuh kasih dan positif, supaya dia kayak ngerasa malu sendiri jadinya. Karena apa? Orang yang beracun seperti dia itu ternyata nggak ini membuat kamu jadi blank gitu, enggak gitu. Jadi ya sikapi hal-hal baik, sikapi kata-kata yang penuh kasih untuk merespon bacotannya dia itu. Wah, oke, aku sambung lagi yang ini. Ya, oke. Shuffle kartunya. Iya. Wah. Ini ada kata connect with your womb ya. Tapi aku butuh kartu satu lagi di bottom of the deck-nya aja. Nah, ini ada meditate. Oke. Kenapa aku butuh satu lagi? Karena kalau yang kartu pertama itu biasanya lebih ke perempuan. Jadi kita lihat juga kartu yang untuk energi laki-lakinya juga. Kalau kamu laki-laki ya ada energi yang dibacakan. Kalau kamu perempuan juga ada energinya di sini. Gitu. Kalau kartu yang message pertama ini itu tentang kamu, beberapa dari kalian tuh mungkin pernah ngerasain trauma mendalam karena disakiti sama orang kayak dia ya. Tapi secara perlahan itu kamu sebenarnya bisa menghilangkan rasa trauma yang berat itu di masa lalu kalian dulu. Dan
rasa trauma yang kamu hilangkan itu sebenarnya membuat kamu menjadi pribadi yang lahir baru dan menjadi manusia yang lebih terlatih lagi atas cobaan dalam hidup ini. Di sini juga beberapa mungkin dari kalian udah ngelakuin meditasi dan benar-benar kayak merasakan ketenangan jiwa yang mendalam. Terus merasakan kalau kalian perlu berdamai sama masa lalu kalian. Jadi kalau kamu yang udah ngerasain energi ini, kamu pasti mengikhlaskan semua hal-hal yang pahit di masa lalu. Dan kamu bisa berdamai sama orang yang pernah nyakitin kamu ini. Dan kamu bisa menjadi orang yang ikhlas dengan perbuatan yang pernah dia lakukan sama kamu. Kayak gitu sih. Oke, aku rasa ini aja part 3. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.